Kasania Melani, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercubuana yang saat ini sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen Ibu Farida. Di sini saya akan mempresentasikan mini proposal saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan dengan metode SERVQUAL sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan jasa perusahaan logistik, studi kasus PT JNT KCP Semanan Kalideres. Nah, topik bahasannya yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan industri logistik yang semakin pesat seiring berkembangnya zaman menjadi tantangan dan peluang bagi industri logistik, salah satunya PT JNT. Dahulu masih sedikit sekali perusahaan logistik di Indonesia, akan tetapi lambat laun banyak permunculan perusahaan logistik yang membuat persaingan semakin ketat. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah permintaan pada bagian logistik akibat dari era digitalisasi ditambah fenomena pandemi COVID-19 serta peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Nah, munculnya para pesaing dalam bidang logistik mengakibatkan banyak perusahaan logistik harus saling bersaing memunculkan inovasi terbaru yang dapat ditawarkan kepada para pelanggan. Perusahaan yang memiliki keinginan untuk terus berkembang dan bertahan harus selalu berusaha memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Saat ini, kepuasan pelanggan adalah wujud utama sebuah perusahaan dapat tetap sukses. Nah, studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah di PT JNT KCP Semanan Kalideres. PT JNT KCP Semanan Kalideres merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa transportasi dan logistik dalam lingkup domestik yang berlokasi di Jakarta Barat. Kegiatan bisnis yang dilakukan PT JNT yaitu melakukan pengiriman barang menggunakan sarana transportasi darat dan laut dengan hitungan kontainer ke beberapa tujuan di kawasan seluruh Indonesia. Nah, setelah dilakukan wawancara dan observasi, didapatkan data komplain customer PT JNT KCP Semanan Kalideres yang ternyata sangat tinggi. Dan dari latar belakang tersebut, diperlukan analisa kepuasan pelanggan dengan metode SERVQUAL sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan di PT JNT KCP Semanan Kalideres. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana kinerja perusahaan logistik PT JNT KCP Semanan Kalideres dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan. Dan yang kedua, faktor kualitas pelayanan apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui kualitas kinerja PT JNT KCP Semanan Kalideres dengan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa perusahaan layanan logistik, studi kasus di PT JNT KCP Semanan Kalideres. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor pelayanan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi kualitasnya berdasarkan perbandingan antara persepsi dan ekspektasi pelanggan menggunakan metode SERVQUAL. Nah, batasan masalahnya. Penelitian ini hanya dilakukan di PT JNT KCP Semanan Kalideres. Dan yang kedua, penelitian ini diutamakan untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan dengan menggunakan metode SERVQUAL untuk menganalisis atribut-atribut mana saja yang harus dievaluasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner berisikan variabel reliability, response, empathy, assurance, dan tangible kepada pelanggan PT JNT KCP Semanan Kalideres. Nah, selanjutnya adalah bab 2 mengenai kajian teori. Teori mengenai konsep dasar kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang sangat penting
dan sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Karena semakin tinggi kepuasan para pelanggannya, hal tersebut akan menimbulkan rasa percaya si pelanggan terhadap si perusahaan. Dengan demikian, pelanggan akan terus menggunakan produk ataupun jasa dari perusahaan kita. Nah, salah satu yang dapat membuat pelanggan merasa puas adalah dengan tingkat kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya, teori mengenai perusahaan logistik. Perusahaan logistik adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa dalam membantu pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis mereka. Logistik sendiri adalah sebuah integrasi dari pengadaan, transportasi, manajemen persediaan, dan aktivitas pergudangan dengan biaya efektif yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, teori mengenai metode service quality. Kepuasan konsumen suatu jasa ditentukan oleh tingkat keinginan konsumen sebelum menggunakan jasa atau ekspektasi dibandingkan dengan hasil penilaian konsumen setelah menggunakan jasa atau realita. Nah, metode ServQual adalah suatu metode pengukuran kepuasan pelanggan yang terdiri atas 5 dimensi kesenjangan pelayanan atau ketidaksesuaian antara persepsi pelayanan dengan ekspektasi pelayanan. 5 dimensi tersebut adalah tangible atau bukti fisik, reliability, keandalan, responsif, daya tanggap, assurance, jaminan, dan empati. Nah, berikutnya adalah teori mengenai penelitian terdahulu. Menurut Ashraf dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul penelitian Assessing the Effect of Service Quality on Customer Satisfaction, penelitian ini menggunakan metodologi dengan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 170 sampel melalui teknik sampling, random sampling, yang kemudian dianalisis menggunakan permodelan persamaan struktural berbasis covariance dan analisis kepentingan kinerja. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, ini sejalan dengan penelitian dari Fernandes dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul penelitian Logistic Service Quality as a Mediator Between Logistic Capabilities and Customer Satisfaction. Dengan metodologi penelitian menggunakan desain kualitatif eksplorasi dan melibatkan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapabilitas logistik memiliki dampak langsung terhadap kepuasan pelanggan dan berhubungan positif dengan kualitas pelayanan logistik. Selain itu, kualitas layanan logistik juga memiliki hubungan yang positif dengan kepuasan pelanggan. Dan penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Dian Palupi pada tahun 2000, Dian Palupi dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul penelitian Customer Perception on Logistic Service Quality using Kensei Engineering Empirical Evidence from Indonesian Logistic Provider. Dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square for Structural Equation Modeling atau PLSSEM, yang kemudian dianalisis hubungan antara Kensei dan elemen layanan logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pada penyedia jasa logistik Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam bab 3 mengenai metodologi penelitian. Lokasi waktu penelitiannya
Penelitian ini dilakukan di Jakarta, tepatnya di PT JNT KCP Semanan Kalideres, yang akan dilakukan pada bulan Desember 2021. Nah, teknik pengumpulan datanya itu pada penelitian ini dibutuhkan 2 data. Yang pertama itu data primer, meliputi data metode SERVQUAL berupa hasil kuesioner persepsi atau kepuasan pelanggan dan ekspektasi kenyataannya. Terus dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, jumlah populasi penelitian ini berjumlah 80 orang yang menjadi pelanggan tetap pengguna jasa logistik terkait dengan minimal transaksi sebanyak sekali dalam sebulan selama kurun waktu satu periode, yakni periode 2020 sampai 2021. Nah, data yang dibutuhkan yang kedua yaitu data sekunder, yaitu berupa data komplain customer dan daftar customer perusahaan yang aktif menggunakan jasa pengiriman barang selama 1 tahun terakhir, yaitu periode 2020 sampai 2021. Data sekunder ini diperoleh dengan didapatkan dari sumber yang sudah ada seperti website resmi PT JNT dan jurnal-jurnal lainnya. Selanjutnya itu adalah teknik analisis data dan prosedur penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi 4 tahapan utama. Yang pertama itu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dianggap valid apabila pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu mewakili suatu yang diukur. Setelah melewati uji validitas, akan dilakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan sebagai alat untuk mengukur indikator kuesioner dari variabel. Uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach alpha. Instrumen penelitian dianggap reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Setelah dilakukan uji reliabilitas, masuk ke analisis metode SERVQUAL. Pada penelitian ini, jenis kesenjangan yang akan dibahas adalah 5 gap yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu tangible, reliability, response, assurance, dan empathy. Selanjutnya dilihat kesenjangan antara jasa yang diterima masyarakat dengan jasa yang diharapkan oleh masyarakat. Metode SERVQUAL digunakan untuk menghitung persepsi masyarakat dengan harapan yang diinginkan. Apabila gap bernilai negatif, maka kualitas pelayanan dianggap masih rendah. Tetapi apabila gap bernilai positif, maka kualitas pelayanan sudah bagus. Setelah dilakukan analisis metode SERVQUAL, selanjutnya akan dilakukan menentukan atribut pelayanan. Hasil SERVQUAL diintegrasikan untuk menentukan atribut pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan. Karena atribut yang memiliki skor negatif atau rendah perlu untuk segera diperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan si perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah prosedur penelitian. Penelitian ini dimulai dengan studi lapangan dan studi pustaka. Setelah itu dirumuskan masalah. Setelah didapatkan masalah, dirumuskan tujuan penelitiannya. Setelah didapatkan tujuan penelitian, diidentifikasikan variabel-variabel terikat. Nah, pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu ada 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, response, assurance, dan empathy. Setelah itu dilakukan penyusunan kuesioner. Setelah dilakukan penyusunan kuesionernya disebar. Setelah disebar, dikembalikan lagi kepada penulis. Setelah itu diuji validitas. Jika tidak valid, proses akan berulang dari penyusunan kuesioner. Tapi apabila valid, proses akan dilanjutkan ke uji reliabilitas.
Apabila kuesioner tidak reliable, proses akan berulang kembali dari penyusunan kuesioner. Tapi apabila kuesioner telah reliable, proses akan dilanjutkan ke identifikasi gap dari persepsi dan harapan. Setelah itu pembahasan hasil dan interpretasi. Setelah itu ditarik kesimpulan dan saran. Setelah itu penelitian dinyatakan selesai. Ya, sekian presentasi mini proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.